yang diberikan Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk, saat ini dunia sedang disibukkan dengan virus menular COVID-19 sejak Desember lalu. Kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia diketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia. Terbatasnya ruang interaksi antar individu menjadi suatu kendala tersendiri dalam menjalani aktivitas karena adanya penerapan social distancing satu sama lain untuk mengurangi angka penyebaran virus. Kegelisahan tersebut akhirnya memicu kreativitas mahasiswa dalam menyikapi hal ini yang kemudian menjadi landasan awal dari terselenggaranya kompetisi poster yang bertemakan Pagebluk. Sahabat UB TV, berdasarkan informasi yang disampaikan, kali ini Vanessa kembali menyapa Anda dalam program tamu kita bersama beberapa narasumber dalam tema Tamu di Layar Kita. Halo, selamat datang di UB TV. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin mulai dari Ibu, kita perkenalan narasumber kepada sahabat UB TV. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mayang Anggrian. Saya saat ini sebagai pengajar di salah satu prodi di Universitas Brawijaya, yakni di Prodi Seni Rupa Murni. Ya, kegiatan sehari-hari mengajar dan juga ada beberapa kegiatan seperti saat ini memural dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Maya. Oke, selanjutnya Mas Vicky. Nama saya Vicky Asadi Gantara. Saya mahasiswa Seni Rupa Murni Fakultas Ilmu Budaya. Saya angkatan 2015. Kebetulan saat ini saya menempuh jenjang tugas akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Vicky, selanjutnya Mas Zendi. Nama saya Zendi Rizky. Saya sendiri dari seni grafis Seni Rupa Murni angkatan 18. Saya di sini sebagai ketua pelaksana dari Brawijaya Printmaking Competition. Oke, terima kasih Bu Mayang, Mas Vicky dan juga Mas Zendi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan gitu ya tentang Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk. Nah, sebelum itu kan ini pengangkatan temanya dari kondisi pandemi gitu ya. Nah, sebenarnya selama pandemi ini dengan adanya kuliah daring gitu ya, kesibukannya sejauh ini apakah semakin sibuk karena ada kegiatan selain kuliah atau justru semakin longgar nih? Bener, monggo Ibu. Ya, tentunya butuh banyak penyesuaian ya Mbak, karena pandemi. Walaupun sebetulnya sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu penyesuaian pembelajaran daring itu. Tentunya karena ada beberapa penyesuaian ya, memang kalau secara kenyataan dibuat daring itu lebih padat. Lebih padat gitu ya? Lebih padat. Ya, lebih padat memang. Gitu. Oke, kalau dari mahasiswa sendiri nih bagaimana? Kalau dari saya kebetulan ini lagi tugas akhir ya, harus penyesuaian dengan kurikulum baru, dengan sistem daring baru. Ya mungkin penyesuaian, ada pembaruan lagi, mungkin gitu. Kegiatannya selain kuliah apa emang cuman di Brawijaya Printmaking Competition ini atau ada kesibukan lain gitu misalnya? Untuk saya ini belum ada. Oh, belum ada. Berarti fokus di sini fokus ya. di sini. Oke. Kemudian untuk Mas Zendi bagaimana? Kalau saya sendiri menanggapi perkuliahan yang daring ini, sebenarnya untuk seni rupa sendiri agak sulit gitu, karena kita ada materi yang mengharuskan praktek, dan ketika praktek itu dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah itu terasa sedikit berat. Tapi dari pihak dosen sendiri memberikan keringanan ketika ada pergantian sistem perkuliahan, jadi seenggaknya tuh kita nggak terlalu berat gitu sih. Oke, berarti memang ada penyesuaian yang perlu kita paksakan untuk bisa beradaptasi gitu ya juga Mas. Iya, mau tidak mau. Nah, kemudian menurut pandangan kalian sendiri nih, gimana sih Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini? Apakah sebenarnya penanganannya sudah baik atau dari kita sendiri harus melakukan apa sih untuk membantu stop penyebaran si virus tersebut? Boleh, monggo dimulai dari Mas Vicky deh. Mungkin
Kalau kebijakan Indonesia kan sudah bagus ya tentang pemerintah persoalan protokol kesehatan, itu menurut saya ya sudah bagus. Mungkin kesadaran masyarakatnya sendiri mungkin harus dibangun, edukasi terus dikasih untuk menjaga kesehatan. Oke, kira ada yang mau menambahkan? Benar sih, kalau menurut saya juga untuk pemerintah sendiri udah cukup baik ya, maksudnya untuk membuat sistem dengan keadaan yang seperti ini gitu. Tapi ya gimana lagi ya, maksudnya masyarakat Indonesia juga banyak gitu. Kadang tuh ada yang bandel, udah diatur Kembali ya, lagi ke kesadaran orang ya, masing-masing. Iya betul. Nah kemudian ini menarik nih karena kan kita semua di sini pemuda ya. Iya. Untuk kita di sini semua pemuda. Nah sebenarnya peran pemuda ini sejauh apa sih untuk bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memahami protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain gitu selama masa pandemi ini? Boleh, monggo Ibu deh. Pendapat Ibu tentang peran pemuda itu sekrusial apa ya Bu dalam masa pandemi ini? Sebetulnya sangat krusial karena bagaimanapun juga ya seperti jargon pada umumnya kan masa depan di tangan pemuda ya. Iya betul. Ya kalau pemudanya aware itu akan juga memberikan contoh ke adik-adiknya yang lain gitu. Kalau pemudanya kita sebagai generasi muda aware bagaimana menyikapi ini, beradaptasi dan juga mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan ini, saya kira itu memang perlu kita jaga gitu sih. Ya pemuda ini memang teman-teman mahasiswa ini ya memang memiliki peran, gitu ya, Bu, ya. memiliki peran yang penting untuk di masyarakat itu. Oke, nah makanya itu kita ada Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk ini ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita akan break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Tamu Kita. Baik, kembali lagi masih bersama Vanessa di Tamu Kita dengan narasumber yang kece akan membahas tentang Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk. Nah, ini menarik nih, nama acaranya itu Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk. Ini sebenarnya idenya ini dari mana sih? Ide tentang pembuatan acara ini, dan ini acaranya tuh tentang acara apa? Kompetisi seperti apa? Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi Pagebluk ini, kenapa kok kami mengambil nama Pagebluk? Iya. Ya, Pagebluk itu artinya adalah wabah, Mbak. Oh. Jadi dari sisi historis, istilah Pagebluk ini istilah lawas ya. Masyarakat Jawa menyebut wabah itu sebagai Pagebluk gitu. Oh, okay. Nah, ini sebetulnya merupakan respon kami dari Prodi Seni Rupa Murni untuk tetap menjaga nyala berkesenian dan berkreativitas supaya ndak padam kegiatan keseniannya ya. Apalagi sudah sering didengar mahasiswa teman-teman itu ketika belajar dengan situasi daring seperti ini, waduh bosen banget di rumah. Iya. Liburan kok rasanya kayak selamanya. Liburannya terlalu lama dan sebagainya. Butuh kegiatan-kegiatan yang untuk merefresh kreativitas dan juga ya itu tadi menjaga nyala berkesenian itu. Gitu. Nah, kami ambil tema Pagebluk karena situasinya seperti ini, merespon situasi di sekitar kita. Bagaimana Pagebluk atau wabah ini bisa dimaknai secara lebih luas oleh masyarakat dan juga teman-teman yang memang tertarik di kegiatan ini gitu. Oke, berarti ini awalnya gara-gara ada pandemi, terus daripada kreativitas anak-anak ini terkurung gitu ya, jadi kita bikinlah kompetisi seperti itu ya. Oke, menarik. Nah kemudian penyelenggaranya ini dari pihak mana saja, biar bisa di-share? Kalau untuk penyelenggara sendiri, kita dari mahasiswa sendiri ya, dari grafis khususnya, itu dari angkatan 15, Ya. terus saya sendiri dari angkatan 18, dan kita juga ngajak adik tingkat untuk ya memulai berorganisasi lah di kompetisi ini. Terus nggak hanya dari mahasiswa, kita juga dibimbing dengan dosen seperti Bu Mayang dan pengampu kita sendiri Pak Nur Iksan.
Nah, sebenarnya yang terlibat itu sih dari mahasiswa dan dosen. Oke. Nah, apakah ada kerjasama dengan pihak eksternal selain dari pihak Brawijaya sendiri atau bagaimana? Kalau untuk kerjasama mungkin kita lebih ke media partner itu ya, Oh, media seperti partner, oke. ya UBTV, terus apa media-media yang lain. Kemudian mungkin ada Gelas Cafe yang apa ya, yang support kita dari awal, dan apa Gelas Cafe juga awal ide itu terbentuk ya di situ. Oh, Dorongan dari staff-staff di situ. Oke, berarti ada dorongan dari orang-orang yang Iya. mendukung dan juga tertarik gitu ya. Nah, Vanessa tertarik nih dengan kata-kata printmaking. Nah, itu apakah ada perbedaan dengan poster gitu kan? Karena orang awam gitu ya Ibu ya, jadi kan lomba poster kok ini printmaking competition. Apakah memang cuma perbedaan bahasa saja atau memang ada perbedaan makna juga di situ? Boleh mungkin Mas Vicky atau Ibu Maya menjawab. Lumayan dulu. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman ya. Oh iya, oke Bu. Jadi sebetulnya kalau printmaking competition ini sama seperti lomba-lomba poster yang lain. Hanya saja ada bedanya ada di medianya. Oke. Grafis ini yang menjadi salah satu peminatan di Prodi Seni Rupa Murni ini. Kadang-kadang kalau orang awam tuh taunya grafis itu ya grafis digital gitu Mbak. Jadi banyak masyarakat yang juga masih awam sekali dengan apa itu printmaking grafis yang dalam bentuk konvensional yang lebih handmade. Oke. Gitu. Jadi printmaking di sini grafis yang dalam bentuk konvensional. Oh, konvensional. Iya, yang lebih memunculkan sisi-sisi personalnya karena handmade. Oh gitu, karena handmade jadi lebih terlihat gitu ya Ibu ya, kayak lebih keluar dari sisi-sisi personalnya tersebut. Nah kemudian tema wabah ini kan tadi karena memang situasi saat ini gitu ya, biar lebih relate gitu kan. Nah kemudian tujuan dari kegiatan ini tuh sebenarnya apa sih? Oke. Siapa dulu? Yang santai-santai aja. Iya, oke. Ya sebenarnya ini untuk diseminasi juga ke masyarakat tentang apa grafis printmaking itu seperti apa gitu. Karena banyak belum tahu juga. Iya betul. Untuk diseminasi, kemudian kami kepinginnya bagaimana juga ini bisa mengedukasi ke masyarakat dengan cara yang lebih populer gitu. Oke, jadi lebih edukasi lewat cara-cara kekinian gitu ya Bu ya, lebih anak muda. Karena kan mungkin kalau membaca itu terlalu apa ya, sudah sangat minat bacanya sudah sangat kurang, tapi ketika disalurkan melalui seni kan bisa lebih diambil maknanya gitu, lebih ngena gitu ya, bagi untuk kalangan muda seperti itu. Nah kemudian target tujuan pesertanya ini kira-kira siapa aja? Usia berapa sampai berapa? Untuk ini targetnya sih umum sebenarnya, Oh, tapi umum. ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Oh mahasiswa dan umum Iya, gitu. mahasiswa dan umum. Oke, berarti siapa saja boleh ikut gitu ya? Iya, boleh. Oke, nah kemudian menarik juga nih kan tentang temanya nih pandemi gitu ya. Nah ini apakah ada spesifikasi tertentu misalnya memang mengangkatnya dari sisi awareness-nya atau mengangkat dari sisi informasi tentang virusnya itu sendiri, atau seperti apa sih yang diharapkan gitu dari Brawijaya Printmaking Competition ini? Atau memang dibebaskan aja, yang penting tema besarnya adalah tentang pandemi gitu. Mungkin kalau untuk itu sebenarnya kalau seni rupa sendiri kan bebas kan, maksudnya nggak harus Nggak terkotak-kotak gitu ya, iya. struktur kayak desain dan lain-lain. Ya untuk temanya sendiri kenapa Pak Gubluk kayak aneh gitu, kita poster yang mengajak orang tapi temanya wabah gitu. Iya. Cuman kita di sini itu pengennya lebih ke gimana sih orang tuh merespon wabah ini gitu. Oke. Karena kan wabah ini nggak semerta-merta negatif semua, ada sisi positifnya. Nah sisi positif ini bisa diimplementasikan di bentuk poster tadi. Oh Seperti itu. gitu, berarti kita lebih ambil sisi positif
di balik ibaratnya hikmah di balik adanya pandemi ini gitu. Jadi agar pesannya juga bisa lebih widespread ke masyarakat gitu ya. Jadi biar tidak sedih-sedih terus atau down terus selama masa pandemi ini. Menarik. Oke, mungkin kita akan ngobrol lebih lanjut karena ini semakin menarik, semakin panas tentang Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tamu Kita. Oke, masih bersama Vanessa yang akan membahas Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk bersama para penyelenggara gitu. Oke, ini Vanessa tertarik sebenarnya keistimewaan dari Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk dengan lomba-lomba poster lainnya itu apa sih? Kebetulan kan ini Brawijaya Printmaking pertama kali diadakan di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Tepuk tangan dulu kita. Oke. Di Jawa Tengah itu ada yang namanya International Trinil Print dan juga Mini Print. Nah, di Jawa Timur sendiri ada Brawijaya Printmaking itu sendiri. Pertama kali tingkat nasional. Tingkat nasional berarti semua dari Sabang sampai Merauke boleh ikut ya? Boleh ikut. Yang penting mahasiswa gitu ya. Oke, berarti jadi dari Sabang sampai Merauke tenang, boleh ikut dimanapun Anda berada, boleh ikut gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk proses-proses tahapan-tahapan seleksi pendaftaran itu seperti apa sih, Mas Vicky? Tahapan pertama itu harus mengisi formulir yang sudah disediakan di media sosial yang sudah diposting panitia. Kemudian setelah mengisi formulir itu peserta wajib mengirimkan karya fisik atau karya asli. Nah, kemudian data itu akan dikumpulkan jadi satu buat penjurian setelahnya itu. Oh gitu, berarti tahapan dari mereka saat mengirimkan karya sampai jadi finalis gitu ibaratnya itu hanya satu tahapan aja atau memang ada koreksi kayak disortir lagi gitu, Mas? Ya, nanti disortir lagi, ada yang tidak lengkap atau bagaimana, nanti akan kita sortir lagi panitia, baru kita serahkan ke juri. Oh, baru diserahkan ke juri. Oke, nah kemudian ini apakah ada biaya pendaftarannya untuk para calon peserta gitu? Kalau biaya, panitia tidak mengumput biaya sebesar pun untuk pendaftaran. Oke, berarti bebas ya, jadi tidak usah takut gitu ya, tidak usah takut, gratis gitu, udah bisa ikut, terus juga bisa berpartisipasi dalam berkreasi selama pandemi gitu ya, bisa berkreasi sama teman-teman se-Indonesia, dan ini pertama di Jawa Timur. Nah, kemudian ini menarik kan, Vanessa tadi baca-baca sedikit, ada juri dan juga kurator. Nah, sebenarnya lumayan bedanya juri dan kurator ini apa ya, Bu? Ya, kalau dalam kegiatan seperti ini, kurator itu posisinya kami sebagai kurator itu menjembatani maunya teman-teman itu seperti apa sih gitu. Jadi lebih seperti mengantarkan bagaimana gagasan teman-teman ke khalayak umum. Begitu. Kalau juri tentu saja praktis, juri ini akan menilai seberapa kualitas, estetika dan sebagainya dari suatu karya tersebut untuk kemudian diputuskan karya ini memenuhi persyaratan atau tidak untuk dijadikan sebagai pemenang gitu. Oke, itulah bedanya kurator dan juri. Jadi kurator itu menjembatani gitu ya antara pihak panitia dan juga masyarakat biar pesannya tuh sampai gitu, seperti apa sih yang diinginkan. Kemudian kalau juri ya tentu menilai karyanya teman-teman itu sendiri. Jadi sahabat UB TV langsung aja daftar gitu. Nanti media sosialnya kita promosikan di akhir acara ya, biar langsung di follow dan juga bisa langsung melakukan pendaftaran seperti itu. Nah, kemudian menarik sekali nih, boleh tahu nggak sih jurinya ada berapa? Boleh bocorin sedikit mungkin? Jurinya ada 3, yang pertama itu Andre Tanama, kedua Ariswan Aditama, yang ketiga Maye Prayitno. Oke, jurinya ada 3. Oke, itulah juri-juri yang akan menilai hasil karya kalian. Nanti boleh dikepo-kepoin melalui Google atau sebagainya. Seperti apa sih kira-kira karya yang disukai sama juri-juri tersebut? Karena itu penting ya dalam berkompetisi. Juri ini senangnya karya yang seperti apa nih? Jadi kita masuklah di situ dan bisa jadi pemenang. Kemudian untuk syarat-syarat jadi pesertanya itu apa aja sih, Mas? Persyaratannya ini kan
harus format poster ya. Kan kebetulan Brawijaya ini kompetisi poster. Terus harus dicetak di kertas minimal ukuran A3 dan maksimal ukuran A0. Oke. Terus dicetak lebih dari satu. Kemudian apa lagi sih? Ada tambahan. Oke, nanti mungkin bisa langsung cek aja Ya, di langsung cek media sosialnya untuk di pendaftaran apa persyaratannya. syarat-syaratnya. Jadi biar bisa lebih langsung diterapkan juga gitu, biar lebih lengkap gitu. Ini kita kasih bocoran sedikit-sedikit aja biar sahabat Umi TV itu nggak penasaran gitu ya. Nah, oke, kemudian untuk ketika karya-karya yang sudah dikirimkan, nah itu kemudian misalnya Vanessa ikutan, terus Vanessa kebetulan belum rezeki untuk memenangkan kompetisi ini. Nah itu apakah Vanessa boleh mengambil kembali karyanya Vanessa atau seperti apa? Karya yang sudah dikirimkan kebetulan ini kan tidak bisa dikembalikan lagi karena kebutuhan arsip yang keberlanjutannya jika pandemi ini berakhir akan dipamerkan luring. Oke, berarti nanti ketika memang sudah ada lampu hijau dari pandemi ini, apakah kapan berakhir, dan nanti pastinya karyanya teman-teman akan dipamerkan gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Untuk hadiahnya nih, hadiahnya pemenangnya itu ada pemenang apa aja sih? Misalnya pemenang 1, juara 2, juara 3 atau seperti apa? Untuk menang sendiri kita untuk juri ya menentukan itu juara 1, 2, dan 3. Tapi nggak hanya 3 juara itu yang kita cari. Terus masih ada juara favorit, yaitu juara favorit sendiri nanti dipilih berdasarkan like di Instagram masing-masing. Oh gitu, jadi nanti mereka harus mengumpulkan like sebanyak-banyaknya lewat Instagram masing-masing. Nanti mungkin ada mencantumkan hashtag atau nge-tag ke media sosialnya gitu ya. Mungkin tag itu Brawijaya Printmaking dan menggunakan hashtag. Untuk panduan lomba ya itu tadi ada di akun Instagram kita. Oke, untuk panduan lombanya. Nah, kemudian ini persiapannya berapa lama untuk mempersiapkan Brawijaya Printmaking Competition? Berarti sudah buka ya pendaftaran? Sudah buka, oke. Kira-kira berapa lama sih persiapannya? Berapa lama sih? Kalau untuk persiapan kita udah sebelum pandemi kita udah ngobrolin sih bakal ada kegiatan apa setelah ini. Cuman karena adanya lockdown dan lain-lain, jadi kita mundur sampai akhir tahun ini. Oh Jadi gitu, oke. Persiapannya berarti cukup panjang, berarti mateng nih ya. harusnya. Semoga mateng, pasti mateng sih. Pertama di Jawa Timur, kemudian juga mateng ya gitu. Jadi harus pada ikut nih sahabat Umi TV dapat informasi dan langsung aja cus kepo-kepoin seperti apa sih Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk ini. Dan jangan lupa saksikan terus tamu kita karena habis ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi lebih mendalam. Oke? Masih bersama Vanessa lagi nih, halo sahabat Umi TV. Kita akan membahas tentang Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk bersama para penyelenggaranya yang sudah hadir di sini. Meluangkan waktu untuk kasih informasi ke sahabat Umi TV. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang proses-proses pendaftaran, terus timeline kegiatannya, sama persyaratan. Nah, sekarang Vanessa penasaran nih, kalau misalnya ada peserta yang ingin mengirimkan lebih dari satu karya, misalnya saking excitednya, wah kebetulan banget nih, aku bosan gitu, apalagi misalnya seniman gitu kan, aku bosan, aku ingin ikut gitu, kemudian dia nafsu nih bikin sampai 3 karya gitu, apakah diterima atau memang harus satu peserta satu karya saja? Kebetulan panitia printmaking ini membatasi, jadi maksimal peserta dapat mengirimkan 3 karya. Maksimal 3 karya. Oke. Berarti yang nafsu-nafsu boleh ikut. Yang semangat ingin udah lama nih tangannya tidak bergerak, belum berdesain dan segala macam, boleh maksimal 3 karya gitu ya. Maksimal 3 karya. Oke, maksimal 3 karya. Kenapa dimaksimalkannya 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10 gitu, Mas? Mungkin lebih apa ya? Biar simpel gitu ya, 3, tapi juga nggak satu banget gitu ya. Jadi bisa lebih dari 1 tapi maksimal 3. Perbandingan juga Oh karya 1 iya, dengan betul. karya yang 2 itu bagaimana?
Iya, takutnya tidak orisinil juga ya. Iya. Oke. Berarti nanti cek kira-kira ada nggak sih kesulitan misalnya cek orisinalitas karya? Apalagi kan orangnya tidak hadir gitu ya, jadi cuma karyanya aja nih yang datang. Kira-kira itu ada kesulitan nggak sih dalam hal-hal mengecek orisinalitas dari karya orang tersebut? Kesulitan ya memang sulit sih mengecek orisinalitas, terutama dari bentuk garis, bentuk Iya, betul. gambarannya. Dari visual kita juga cari-cari referensi gambar-gambar para seniman-seniman. Iya sih, yang mirip, takutnya nanti ada ini ya, ciptanya, plagiarisme atau segala macam. Apakah berarti kalau misalkan ada peserta yang melakukan plagiarisme itu apakah langsung didiskualifikasi Ya, atau kita langsung diskualifikasi. Oke, berarti dia tidak berhak untuk mengikuti kompetisi selanjutnya gitu ya. Oke, wah menarik. Nah, kemudian untuk pengiriman karyanya ini, nah itu prosedurnya seperti apa sih? Pengiriman itu ditujukan ke alamat Studio Raja Singa. Alamatnya ada di media sosial. Terus hanya mengirimkan karya fisik berupa kertas berupa kertas ya, tanpa frame atau tanpa figura. Oh iya sih, kalau ada figurannya. Wow, susah banget, nanti patah di jalan ya. Oke, berarti mengirimnya untuk sahabat BTV yang ingin tertarik ikut menjadi peserta jangan pakai figura gitu ya. Nanti kalau udah memang saatnya pameran pasti kan diberi figura gitu. Jadi tenang aja, jadi kirimnya berupa kertas aja biar lebih ringkas, simpel dan cepat sampai. Nah, tapi nih kalau semisal ada sahabat BTV yang mungkin sekarang keberadaannya lagi di kampung halaman gitu, dia ada di luar Pulau Jawa, kemudian ketika akan melakukan pengiriman ternyata offside nih tanggalnya, jadi kelebihan sehari karena memang jasa-jasa pengiriman saat ini kan belum melayani pengiriman kilat gitu. Nah itu seperti apa sih? Apakah dari panitia ada keringanan untuk keterlambatan mengirimkan karya atau seperti apa? Mungkin ada keringanan ya, kita menghubungi dulu pesertanya itu bagaimana kelanjutannya yang udah daftar itu. Kalau belum tanggal 20 itu belum ada kepastian, kita akan diskualifikasi. Oke, pokoknya berarti dari panitia akan melakukan mediasi dulu gitu ya, gitu akan melakukan komunikasi yang baik dulu dengan si peserta, apakah ada kendala dan seperti apa, dan nanti pastinya akan juga dicarikan solusi jalan keluarnya gitu lewat CP yang tertera nanti ya di media sosial tersebut. Wah, menarik. Kemudian ini kan acaranya cukup besar, nasional. Nah, kira-kira berapa panitia sih jumlahnya yang terlibat dalam kegiatan ini? Kalau untuk panitia sendiri, yang seperti yang saya jelaskan di awal, itu kita dari mahasiswa grafis khususnya itu ada sekitar belasan, mungkin 12-13 orang dari mahasiswa, dan dibantu dengan ya beberapa dosen untuk membimbing kita, karena kan eventnya nggak main-main gitu. Iya, Jadi benar-benar. takutnya Oke, berarti cukup banyak panitia yang terlibat gitu ya di sini. Cuma memang karena kita pelaksanaannya juga di sini daring gitu ya, pelaksanaan dari Brawijaya Filmmaking Competition Pagebluknya, jadi tidak terlalu butuh banyak tenaga juga gitu. Jadi memaksimalkan tenaga-tenaga atau SDM yang ada, yang penting kompak gitu. Nah, kemudian menarik sekali nih ketika ketika karya-karyanya tersebut datang. Nah, kemudian kalau misalnya ada karya-karya yang rusak di tengah jalan, nah itu bagaimana nih kira-kira, apakah dia diperbolehkan untuk mengirim karya baru atau memang ya sudah ini nanti akan tetap kita nilai secara profesional seperti itu? Pertama, saat karya datang kita dokumentasikan dulu karya itu rusak atau tidak. Baru kalau ada kerusakan kita menghubungi peserta untuk mengirimkan ulang karya yang baru. Oke, tapi kalau misalkan hasilnya beda dengan yang sebelumnya tidak masalah ya? Tidak masalah. Nggak perlu yang dia harus persis dengan karya yang itu. Oke. Nah, kemudian sejauh ini udah berapa banyak peserta yang kira-kira daftar? Untuk saat ini udah 50-an peserta yang mendaftar. 50-an. Aduh, sahabat UPTV, sebelum semakin banyak saingan lebih baik cepat-cepat daftar ya gitu. Jadi karyanya lebih dulu masuk kan bisa lebih dulu dinilai gitu. Nah, terus apakah udah rata-rata dari Pulau Jawa atau sudah ada yang dari luar pulau? Kemarin ada yang dari Yogyakarta, ada dari Bandung juga ada.
masih seputaran itu. Masih seputaran Pulau Jawa. Oke, jadi yang buat luar Pulau Jawa, ayo berpartisipasi gitu ya, mumpung ada kompetisi ini. Kemudian hadiah-hadiahnya yang paling yang paling menggiurkan nih untuk para peserta, boleh mungkin dipromosikan sedemikian rupa. Bapak Ketua Panitia. Untuk hadiahnya sendiri, kita di juara 1 akan mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah dan sertifikat, serta mungkin nanti ada bingkisan ya, merchandise dari Brawijaya Printmaking. Untuk yang kedua 750.000 sama sertifikat dan merchandise tadi. Untuk yang ketiga 500 dengan ya seperti tadi sertifikat dan merchandise. Tapi untuk juara favorit kita hanya memberikan merchandise dan sertifikat. Seperti itu. Wow, hadiah-hadiahnya sudah dibeberkan, sudah dijelaskan. Gimana? Tertarik? Masih berpikir-pikir? Oke, abis ini kita akan spill lagi, kita akan ngobrolin lagi tentang Brawijaya Printmaking Competition. Jangan kemana-mana, tetap di tamu kita. Kembali lagi bersama Vanessa di tamu kita. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk dari segi karya-karyanya, terus proses pengiriman karyanya seperti apa, solusi-solusi apabila ada kendala dari peserta, karena ini dilakukan secara daring dan peserta hanya mengirimkan karyanya aja, tidak orangnya juga gitu ya, orangnya nggak ikutan gitu kan. Jadi itu tadi pembahasan kita. Nah, kemudian selanjutnya nih, sejauh ini ada nggak sih bocoran sedikit kira-kira antusiasmenya para peserta yang sudah mengirimkan karya sebanyak 50 peserta tadi yang kurang lebih itu, apakah dari juri ada yang sudah merasa wah aku sudah menemukan beberapa yang terbaik gitu, atau memang juri masih yang aduh masih belum ada yang oke nih gitu? Gimana? Kebetulan kan pendataan baru dimulai pada tanggal 20 batas akhir itu. Batas akhir baru pendataan. penyerahannya tanggal 22 di penjurian itu. Jadi belum ada yang mengirim sama sekali nih ya? ke juri belum. Oh, ke juri belum. Jadi lebih sakral lah intinya. Lebih sakral, jadi lebih rahasia. Nah, Jadi lebih tidak boleh ada yang surprise, tahu. kejutan untuk jurinya. Oke, kejutan untuk juri. Jadi juri-juri yang menonton mungkin juga jurinya sahabat UBTV kan. Jadi gitu, sabar ya Bapak dan Ibu juri. Karena akan surprise gitu, dikirimnya langsung brok sekalian di tanggal 20 itu ya. Oke, jadi udah kita tunggu saja seperti apa karya-karyanya yang nanti di-tag juga ke official account-nya dari Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk ini. Nah, kemudian ada nggak sih syarat-syarat yang mungkin untuk peserta harus dihindari, kayak misalnya tidak boleh mencantumkan misalnya dari segi garisnya tidak boleh yang seperti ini, kan Vanessa nggak ngerti nih gimana detail-detail dalam desain grafis dan segala macam, atau misalnya tidak boleh berwarna seperti ini, atau ada unsur-unsur apa sih yang harus dihindari sama peserta ini biar peserta juga bisa lebih menyesuaikan dengan temanya. Baik, pertama karya itu harus karya sendiri, buatan sendiri, tidak plagiarisme. Yang kedua, tidak mengandung unsur sara atau ideologi terlarang, atau pornografi juga mengandung pornografi, langsung didiskualifikasi. Langsung goodbye itu ya kalau yang mengandung hal-hal tersebut tadi disebutkan sama Mas Vicky. Oke, terus Mas, apa lagi Mas? Terus apa lagi ya, mungkin ada tambahan? Mungkin yang penting kalau dari saya ya udah karya orisinil masing-masing aja, nggak ada nyontek dari mana-mana lah.
biar aman kali ya. Kalau terinspirasi gitu, gimana tuh gimana? Kalau terinspirasi Kalau dari untuk target ini? kalau untuk terinspirasi nggak masalah asal nggak sama plot gitu. Oh, Ada oke. batasan-batasannya. Oke, yang paham itu mungkin juri ya. Sayang jurinya tidak di sini. Jadi Vanessa pengen korek-korek nih, biar memudahkan sahabat BTV, tapi nggak boleh karena ini ada Ada kompetisi. tambahan ini. Oh, iya, Persyaratannya tidak boleh menggunakan teknik kecuali teknik grafis konvensional. Contohnya teknik cetak tinggi, cetak saring, dan lain-lain. Selain teknik itu kita mendiskualifikasi. Oke, pokoknya harus benar-benar teknik yang handmade itu ya. Ya, cetak konvensional. Cetak konvensional, dicatat ya. Tolong ambil kertas sama pulpen, langsung dicatat gitu. Jadi biar tidak ada miskomunikasi atau misinterpretasi dari persyaratan-persyaratan yang nantinya akan sahabat BTV baca sendiri gitu di media sosial tersebut. Nah, kemudian kesulitan kendala nih selama proses persiapan. Kendala yang dialami panitia itu kira-kira apa aja sih? Apakah sebenarnya lebih sulit melaksanakan kompetisi secara daring atau luring sih kalau menurut Bu Mayang sendiri? Sebetulnya dengan daring seperti ini kita banyak dimudahkan ya, banyak dimudahkan. Sejauh ini tidak ada kendala yang terlalu berarti sih Mbak dari panitia. Alhamdulillah. Bagus, berarti memang lebih agak lebih ribet kalau misalkan secara luring gitu ya Bu ya, karena kan persiapannya harus matang karena menyelenggarakan ada tempat, kemudian juga proses-proses timeline dan juga prosedur-prosedur di saat pameran-pameran itu mungkin harus lebih matang gitu dan agak ribet gitu ya. Nah tapi kalau pandangan untuk pameran itu sendiri, nanti pandangannya tuh mau dibikin seperti apa sih rencananya? Sebenarnya untuk pameran sendiri kita mungkin akan melakukan pameran daring ya, maksudnya karena adanya pandemi ini belum memungkinkan untuk luring. Jadi nanti karya-karya yang sudah terseleksi akan ya otomatis kita posting juga di akun Instagram ya, untuk itu tadi, untuk mencari juara favorit juga dan ya untuk arsip kita juga sih sini kalau masalah itu. Oke, berarti pamerannya sejauh ini untuk Masih dari iya, ada sih. karena memang tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau untuk misalnya nanti benar-benar nih pandemi di awal 2021 sudah ada penyelesaian gitu, vaksin dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira nanti pameran luringnya itu akan dibuat seperti apa? Pandangannya dari cita-cita dari pihak penyelenggara dan panitia sendiri. Mungkin kalau untuk pameran luring, karena kita nih format poster, mungkin lebih ke kita bakal membuat itu seperti dekoratif. Jadi kita sendiri kemungkinan besar akan melakukan di kafe atau semacamnya gitu untuk pamerannya sendiri, agar ya itu tadi menunjang karya-karya yang udah dibuat. Oke, berarti benar-benar dipamerkan dan siapa aja boleh datang gitu ya. Dari si pembuat karya itu sendiri kalau bisa datang juga, udah kayak pameran-pameran profesional gitu yang dia sampai menjelaskan ya keluarganya, terus foto-foto dengan karya saya. Oke. Nah, kemudian sejauh ini apakah penyelenggaraan dari Brawijaya Printmaking Competition Penggebluk ini sudah sesuai dengan target atau harapan sejauh ini nih? Apakah memang masih ada hal-hal yang kurang di titik-titik mana gitu sejauh ini selama masa pendaftaran ya? Ini masih pendaftaran ya? Mungkin kalau untuk kendala sendiri, sebenarnya kan kita sendiri pengennya luring gitu kan, karena lebih untuk karya seni sendiri kalau dilihat secara daring tuh kurang afdol gitu. Iya benar. Kurang bisa dinikmatin. Ya mungkin kendalanya itu ya, semoga kemungkinan besar di event selanjutnya bakal bisa ya diluring. Oke, tapi berarti ini Brawijaya Printmaking Competition Penggebluk ini pertama kali ya? Iya. Pertama kali. Oke, semoga harapannya bisa berlanjut gitu ya. Nah, kita akan ngobrol satu kali lagi sama teman-teman penyelenggara. Buat para sahabat UBTV yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Tamu Kita. Masih bersama Vanessa di Tamu Kita.
Nah, kali ini Vanessa mau kepo-kepo, mau penasaran-penasaran tentang pandangan dan tanggapannya dari teman-teman panitia sendiri. Kira-kira Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk ini kan dilaksanakannya secara daring. Tadi kan kita sudah bahas kenapa daring, terus nanti kalau misalkan luring itu harapannya seperti apa. Nah, sejauh ini aktivitas dari pelaksanaan daring itu tinggi atau tidak sih gitu? Kalau untuk kompetisi sendiri dilakukan secara daring sih ya bisa dibilang sejauh ini ya cukup efektif, karena kan tidak perlu kayaknya udah sering gitu kompetisi yang secara daring. Ya. Mungkin yang akan ada kendala ya lebih ke pameran tadi, kita belum bisa menemukan solusi sejauh ini sih. Oke, jadi sementara yang masih daring itu sambil nunggu kapan si wabah atau pagebluknya ini tuh berakhir gitu. Nah, kemudian kan terkait dengan tema dari Brawijaya Printmaking Competition ini kan pagebluk, artinya kan wabah. Nah, harapan pribadi nih dari masing-masing para narasumber tercinta yang di depan saya ini tentang wabah ini tuh seperti apa? Boleh dari Ibu dulu? Ya, harapannya masyarakat dan juga teman-teman yang berminat untuk mengikuti lomba ini bisa memproduksi makna sendiri, memaknai bagaimana pagebluk ini bisa dipandang bukan hanya sebagai sesuatu yang musibah saja ya. Jadi mungkin di balik itu semua juga ada blessing in disguise gitu. Lewat pagebluk ini salah satu contohnya, event-event kesenian daring itu semakin tumbuh subur, Mbak. Jadi ini salah satu hal yang juga positif kalau dalam sisi dunia seni rupa ya. Walaupun pandemi, tapi ternyata lewat daring itu justru kegiatan-kegiatan seni itu semakin banyak begitu. Dan lewat ini juga ya semoga kita bisa mencari sisi positifnya dari pandemi ini. Oke, amin. Boleh lanjut Mas Vicky. Harapan saya sih masyarakat itu lebih kreatif. Contohnya orang-orang yang kena PHK, kena ya begitulah, lebih kreatif, lebih inovatif. Ada hal-hal lain yang bisa seperti membuat poster ini, contohnya bisa kita tawarkan ke kafe-kafe, mungkin ke restoran, mungkin bisa diperjualbelikan juga. Kan itu Jadi jalan keluar ya. Jalan keluar. Jadi jangan pasrah. Oke, jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Oke, kalau dari Mas Zi sendiri gimana? Kalau dari saya mungkin event ini bisa memotivasi ya untuk peserta sendiri biar nggak terlalu memikirkan wabah gitu loh. Ya udah, wabah tuh bisa dilalui. Apa yang hilang sebelum ini, apa yang hilang selama wabah ini ya pasti kemungkinan di lain hari bakal diganti yang lebih baik gitu loh. Semoga. Amin. Mantap. Kemudian pesan untuk masyarakat dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini apa sih kira-kira? Boleh dari Mas dulu. Kalau untuk menanggapi itu ya kembali ke personal masing-masing, maksudnya sekalipun kayak instansi atau pemerintah memberikan aturan-aturan, ya kembali ke diri kita masing-masing, kita perlu aturan itu atau enggak, tapi seenggaknya kita jaga diri gitu, karena kan ya nggak semua orang bisa mematuhi itu, dan juga kita ya pokoknya intinya jaga diri masing-masing gitu, untuk orang lain gitu. Oke, kalau Mas Vicky bagaimana? Mungkin sama sih, mungkin tambahan sedikit, masyarakat pemuda lebih sering mengedukasi masyarakat yang lain, saling membantu dalam memberitahu protokol kesehatan juga, saling menginspirasi, memberi inspirasi, membuat inilah, membuat itu lebih membantu sih. Oke,
lebih bermanfaat gitu ya. Oke. Kalau Bu Mayang gimana? Kalau terkait pandemi mungkin tetap patuhi protokol kesehatan dan juga silahkan dimanfaatkan kesempatan event-event seperti ini untuk tetap menjaga kreativitas dan juga untuk mengasah dan mengeksplorasi keterampilan masing-masing begitu. Mungkin itu Mbak. Oke, nah terus ada nggak sih ajakan atau pesan-pesan untuk para peserta ataupun calon peserta yang kira-kira tertarik sekali dengan Brawijaya Printmaking Competition ini? Dari Mas Vicky. Jangan. Ya ajakan misalnya, ayo ikut aja, dengan ikut ini tuh pasti kan akan mendapat benefit atau Ya, yang penting ikut aja, hadiah atau menang atau kalah hanya Tuhan yang mengatur. Iya betul. Keberuntungan ada di diri kita masing-masing. Iya. Mungkin ada tambahan. Mungkin untuk yang pengen daftar atau sekedar pengen tahu apa sih poster printmaking gitu, ya bisa nanti ke akun Instagram kita. Di situ nggak cuman kita bahas tentang Brawijaya Printmaking sendiri, tapi seluk-beluk printmaking dan lain-lainnya itu kita bahas juga di akun nanti. Oke, boleh dikasih tahu dong Mas, akunnya apa aja nih? Kita sendiri untuk sekarang genjar-genjarnya itu lebih ke Instagram dulu, karena Instagram tuh kita bikin seinformatif mungkin untuk peserta atau orang awam yang ingin ikut, Mbak. Terus untuk nantinya kemungkinan karyanya jika kan akan diwacanakan luring. Jika benar terjadi, itu mungkin kita untuk yang luar kota kita akan menggunakan platform YouTube. Jadi karyanya akan kita videokan. Jadi orang-orang yang luar kota bisa menikmati. Bisa menikmati ya. Oke, Instagramnya namanya apa nih Mas? Untuk akun Instagram kita @brawijaya_printmaking. Untuk YouTube kita juga Brawijaya Printmaking Competition. Oke, jangan lupa di follow dan like-likein postingannya gitu, karena disitu ada informasi semuanya dan juga persyaratan cara mendaftar itu semuanya sudah ada tertera di situ. Jadi untuk sahabat UBTV jangan lupa terus pantengin Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk, karena ini adalah kompetisi pertama di Jawa Timur gitu ya. Jadi pastinya akan menjadi pemantik kompetisi-kompetisi yang lain dan juga mengasah kreativitas teman-teman selama masa pandemi. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di UBTV bersama Vanessa, dan kita ngobrol-ngobrol mempromosikan juga tentang Brawijaya Printmaking Competition Pagebluk ini. Semoga bermanfaat dan semoga aja banyak pendaftarnya dan semoga siapapun yang menang itu adalah orang yang terbaik gitu ya. Oke, jangan lupa saksikan terus tamu kita di UBTV Aktif dan Kreatif. Vanessa pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas.